Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah gabung. Kita masuk ke materi pertama. Langsung aja kita opening AutoCAD-nya. Teman-teman kalau udah install, di sini bisa double klik di opening AutoCAD-nya. Kita opening dulu sebentar ya. Ini gue basicnya dari autodidak, jadi ini benar-benar pengalaman gue pribadi. Dari 2010 kalau nggak salah gue jadi drafter engineer. Jadi gue pertama kali kerja tuh 2007. 2007 itu gue masih benar-benar skate manual. Nah, ini udah muncul di sini untuk tampilan awal AutoCAD-nya. Ini karena ada history gue, makanya di sini ada muncul bekas gambar gue. Nanti teman-teman mungkin ini nggak akan ada. Pilih new. Jadi ini sorry. Jadi ini benar-benar dari awal ya. Gue bikin default dari awal, settingan benar-benar dari awal gambar. Klik acak.twt. Nanti kalau teman-teman mau bikin template sendiri juga bisa. Sementara kita bikin acak.twt dulu. Untuk bikin awalnya, klik kiri pada acak.twt. Ini tampilan awal AutoCAD. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini namanya workspace, area kerjanya di sini. Di sini ada 3 tabs. Di sini ada tab 1 model, kedua layout, ada layout 2. Ini bisa ditambahin. Kalau gambar lo banyak di sini, lo bisa tambahin di sini. Layout ini untuk print out atau nanti untuk PDF. Ini model area kerjanya. Biasanya gue udah pasti gambar di sini. Kemudian di sini ada settingan toolbar sini pada umumnya sama aja kayak aplikasi yang lain. Ada new, open, save as, standar. Kemudian di sini ada quick access-nya. Di sini ada file name-nya, file name gambar. Kemudian di sini toolbar untuk perintah-perintahnya. Lalu di sini ini untuk penempatan posisi gambarnya. Nah, ini jarang gue pakai. Kalau ini untuk 3D teman-teman bisa pakai. Ini pan, ini zoom in zoom out, ini orbit, ini untuk 3D. Ini aksisnya, ini area kerja buat 2 dimensi. Kalau untuk area kerja 3 dimensi ini bisa teman-teman pilih isometriknya seperti ini. Nah, untuk awal-awal kita pilih top, settingan top dulu. Lalu kemudian di sini ada gridnya. Grid ini garis-garis ini bisa teman-teman jalani. Snap juga saya nggak pakai. Snap ini biasanya nanti jadi kaku kayak nyesuaiin titik-titik kayak tadi. Ini ortho, ini garis polar. Sementara ikutin dulu aja seperti ini. Nanti teman-teman bakalan tahu ketika pada saat kita pakai contoh gambar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah gue mau ngenalin settingan mulai dari option terlebih dahulu. Jadi kita klik OP, kemudian spasi, atau pilih yang paling atas ini. Kalau misalkan dia munculnya ada paling atas, teman-teman bisa klik langsung spasi atau enter ya. Tapi karena jari kita tuh lebih dekat ke spasi, gue lebih seringnya spasi itu berfungsi sebagai enter juga, jadi sebagai melanjutkan perintahnya. Nah, di sini akan muncul kolom-kolom settingan ini. Gue nggak banyak berubah dari sini. Paling yang gue perhatiin adalah open and save. Yang pertama ini settingan save as kita tuh filenya mau disetting di tahun berapa. Karena biasanya berhubungan dengan klien, gue pasti atau nanti misalkan filenya mau lokasi ke siapa gitu, dan temen lu nggak punya versi yang paling terbaru. Nah, ini lu bisa pilih yang versi lamanya 2007 atau paling lama juga ada, cuman biasanya standarnya 2007. Kemudian untuk automatic save-nya lo bebas lo pilih. Jadi kadang kan kita suka lupa tuh kalau udah ngegambar terus lupa kita save, akhirnya hilang aja file. Ini gue setting standar 10 menit. Kemudian untuk plot and publish-nya nggak banyak gue rubah. Ini bisa lo setting ya, ini Nitro PDF nggak masalah. Ini sistemnya. Kemudian ini juga nggak banyak berubah. Kalau grafis lo
mendukung ya ini lo onin grafisnya. Kemudian user preference ini lebih ke short content unit itu apa, target drawing unit, karena kita basicnya mesin kan ya bagusnya sih milimeter, ini milimeter. Lalu kemudian untuk drafting, nah drafting ini settingan auto snap marker size nya, ini aperture size. Nah nanti teman-teman juga bakalan tahu pada saat kita contohin gambarnya. Ini juga settingnya sementara dibikin default terlebih dahulu. Ini kita apply, oke. Itu tadi kita settingan option, nggak banyak yang kita rubah. Kemudian kita setting drafting setting ds, ketik ds spasi. Nah ini kan ada snap, kita pilih misalkan coba kita satu-satu ya. Snap on ini kan tadi grid sama snap kita offin. Nah ini biasanya nih rectangular ini yang biasa dipakai. Nah isometric ini untuk kalau teman-teman nanti kerjanya di piping untuk gambar semacam PNID atau 3D, tapi dalam basicnya tuh dibikin 2 dimensi. Nanti kita pelajari di sini. Ini sementara settingannya seperti ini. Kemudian pola tracking. Ini kalau teman-teman di sini yang masih kosong bisa dibikin. Nanti ini berkaitan sama pola garis yang kita tarik tuh ikutin sudutnya. Ada 0, 30, 45, 60. Cara nambahinnya klik new aja. Ini karena udah penuh, contoh gua hapus ya ini satu. Nah lu pengen bikin sudut 30 lu bikin 30, kemudian new lagi seperti itu ya. Kemudian object snap ini biasanya yang gua pilih. Lalu 3D object snap ini juga belum terlalu kepake karena nanti kita mulainya dari gambar 2 dimensi. Nah ini dia dynamic inputnya juga sementara seperti ini settingannya. Oke. Nah ini kan udah oke. Dari sini nanti kan drafting setting udah, terus kemudian optionnya udah, lalu kita ini gue mau ngasih tahu soal zoom in zoom out sama pan. Ini penting banget. Zoom in itu kita memperbesar sama memperkecil ya. Jadi kursor yang di tengah ini bisa kalau lo rolling ke depan, kalau lo dorong ke depan, nah ini untuk zoom in ya, untuk memperbesar gambar lo. Nah kalau misalkan lo tarik ke belakang, ini adalah zoom out ini untuk biar jauh. Nah ini biar makin dekat. Sebagai contoh ya, coba gua kasih bikin lingkaran. Nah ini zoom in tuh dia bakalan kalau kursornya lo majuin ke depan, ini akan memperbesar kursor yang tengah ya. Nah kalau lo kursor lo tarik ke belakang, ini memperkecil bendanya. Oke. Nah ini pastiin mouse lo bekerja dengan baik ya, karena ya memang ini penting banget mouse ini. Kemudian untuk untuk pan itu ada kalau kursor tengah lo klik sekali lo tahan, kursornya lo tahan. Nah ini sebutannya namanya pan. Jadi untuk gambar ini moving gambar tapi bukan moving secara, jadi hanya menggeser-geser bidang gambarnya. Oke, ini kursor ditahan di tengah. Kursor yang tengah itu kita tekan dan kita tahan, nanti akan muncul gambar tangan ini. Kalau kita lepas, nah normal lagi seperti ini. Kira-kira seperti itu ya zoom sama pan. Nah sekarang kita coba bikin garis sederhana dulu. Ini gua hapus ya, kita dari ulang. Gua mau ngasih contoh bikin gambar-gambar sederhana terlebih dahulu, mulai dari cara bikin garis. Nah garis itu ketik line, bahasa Inggrisnya kan line ya. Jadi kita mulai dari L. Nanti gua kasih kopiannya untuk komen line, komen acara ketikannya apa aja gitu ya. Ini pilih line atau spasi karena munculnya paling atas. Line berarti kita tinggal L spasi. Nah ini kalau lu gerak-gerakin lu jangan lu klik dulu, lu pilih titik poinnya mau di sebelah mana.
Sebagai contoh mungkin sebelah sini kita klik kiri, kemudian lo tarik. Nah, yang tadi pada di drafting setting itu kan ada, kita udah setting di 30 derajat, 45 derajat, di 60 derajat. Nah, itu fungsinya adalah kalau ini kita nyalain polar ini kan akan ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini sebagai garis bantu kita bahwa garis kita tuh lurus gitu, nggak mencong-mencong. Ini kalau kita hapus, nah ini nggak ada, kita nggak tahu nih lurusnya seberapa, apakah ini benar-benar 0 derajat atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan ada polarnya, ini sebutannya polar tracking. Nah ini kita udah yakin bakalan lurus gitu, lurus ke sana. Nah ini 0 derajat, kemudian kita tarik ke atas. Ini belum gue klik kali ya, ini 30. Nah ini settingan yang tadi di drafting setting ya, 60, terus ada garis putus-putus ini 90 ya. Oke. Kemudian untuk kalau kita pilih ortho, ini kita klik ortho di sini nih, yang ortho mode. Nah ini cuma ada 4 sudut, jadi 0, 90 yang membentuk 90. Jadi garis ini nggak bisa buat nyerong ke sana, ke kanan. Jadi hanya bisa untuk ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah membentuk 90 derajat. Kita pilih yang polar aja ya. Nih kita pilih polar, nanti sesuai kebutuhan aja. Tadi kan udah klik di sini nih, kita tarik ke sini sekitar, kita coba 1000 meter, 1000 milimeter. Ini satuannya milimeter. Ketik 1000, enter. Kemudian ini enter lagi untuk mengakhiri perintah. Nah ini udah 1000 nih. Kita bagaimana cara ngeceknya? Bisa kita pakai dimensi line, pakai dimensi. Caranya ketik DLI, enter, kemudian enter lagi. Ini kalau ada kotak ini kita bisa langsung tarik, klik kiri, tarik ke atas. Ini masih belum kita setting dimensinya, jadi masih kecil banget di sini. Nah ini 1000 mili. Nanti kita setting. Sebenarnya kita bikin garis lain dulu, kita ulangin ya. Jadi lu ketik L, kemudian spasi, klik kiri di area yang mau lu bikin, kemudian lu tarik ke kanan atau ke sesuai yang lu pengen. Misalkan ke kanan lu pengen bikin garis 1000 mili, lu ketik aja 1000, enter. Nah ini perintahnya belum berakhir nih, ini masih lu bisa bikin ke atas, ke bawah, atau kemana yang lo mau. Ini masih bisa lanjut. Kalau misalkan lu cuma pengen bikin garis doang, udah enter. Nah ini udah cukup bikin garis ya. Kemudian gue mau ngasih tahu lagi untuk bikin lingkaran atau kotak dulu deh. Nah kotak ini bisa ada dua cara, lu pakai rectangle atau pakai line tadi. Kalau misalkan pakai line, misalkan lu pengen bikin kotak 1000 kali 1000, kan tadi kan udah 1000 ya, lu ketik line lagi, ini 1000, klik kiri di area nih, poin ini kalau misalkan nggak ada, lu bisa klik yang di sini ya, object snap. Ini kalau misalkan lu klik nih, ini hilang gitu. Jadi lu nggak bisa presisi di ujung mana nih lu taruh. Tapi kalau misalkan di sini ada, lu klik, nah ini ada ya. Kalau ini nanti juga sama referensi garis lu. Usahain dinyalain dua-duanya. Klik kiri, lu tarik ke atas 1000, enter, lu tarik ke kiri 1000, enter, lu tarik ke bawah, tutup garisnya, klik kiri, enter. Nah ini kotak yang pertama, cara bikin kotak pakai line yang pertama. Kemudian yang kedua, lu bisa bikin pakai rectangle. Rectangle itu komennya adalah REC. Nah ini nanti akan muncul rec. Usahain teman-teman jadi sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan rectangle, ya ini berarti untuk rectangle, bikin sudut kotak seperti itu ya, klik kiri. Kalau misalkan mau tadi kan ukurannya 1000 kali 1000 tuh, lu klik kiri di area bebas saja, klik kiri. Lu bisa tarik ke bawah, bisa tarik ke atas, tarik ke kiri, atau tarik ke kiri bawah. Nah untuk agar dimensinya bisa 1000 kali 1000, di sini misalkan lu tarik ke bawah ya, lu klik kanan, kemudian lu pilih dimension, lu ketik panjangnya berapa tadi, misalkan 1000, enter, kali 1000, enter lagi. Nah ini enternya lu klik kiri ya.
Ini gue dari ulang ya, gue coba dari ulang. Ketik REC, kemudian spasi, klik kiri di area sembarang, kemudian lo tarik ke kanan ke bawah. Lo bisa klik kanan pilih dimension atau ketik D, enter. Klik kanan dimension, kemudian ketik angka panjangnya berapa, 1000, kemudian lebarnya berapa, mau 1000, enter. Nah ini lo klik untuk mengakhiri perintahnya, ini lo klik kiri di area bawah ini. Nah ini jadi kotak 1000 kali 1000, itu untuk kotak. Kemudian kita bikin lingkaran. Lingkaran itu ketik C, ini akan muncul circle. Klik kiri di sini. Kita coba sembarang tempat aja. Nah ini jangan lo klik dulu, lo tarik ke atas ke kalau misalkan inputan dimensi lo pengen masukin diameter, lo ketik D, enter. Nah ini akan menunjukkan diameter, lo pengen diameter berapa, misalkan diameter 500, lo ketik 500, enter. Nah ini diameter 500. Paham ya teman-teman ya? Gue ulangin ya, ketik C, circle, ke kiri, kemudian lo tarik bebas saja, lo ketik D, atau lo bisa pilih klik kanan, diameter, lo mau kasih diameter berapa, misalkan 750, lo ketik 750, kemudian enter. Nah ini akan muncul lingkaran ya. Oke, itu lingkaran. Kemudian gue mau bikin satu lagi poligon. Poligon itu bisa bikin segitiga, segi 6, dan lain segi banyak ya. Kemudian ketik POL. Nah ini akan muncul poligon. Lalu klik kiri atau spasi sama aja. Nah ini akan muncul enter number of side. Jadi lu harus masukin sisinya yang akan lu bikin ada berapa. Misalkan segitiga kan berarti ada 3. Lu bisa klik 3, enter. Cari centernya lu mau di area mana, lu klik kiri. Nah ini akan ada 2 opsi. Lu cobain satu-satu, lu pilih yang atas, ini akan seperti ini. Nah, jadi misalkan dari titik sumbu tengah ke atas itu lu mau berapa, misalkan 150. Nah ini akan seperti ini. Kita coba lagi ya, poligon POL. Kita pilih poligon, berikan 3, kemudian lu cari titik center pointnya. Nah ini kalau yang bawah bedanya adalah di titik tengah garis pinggirnya. Nah seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak ada yang jelas kita sharing di grup ya. Kemudian kalau mau lebih dari 3 sudut juga bisa, POL spasi, kemudian masukkan angka sisinya mau berapa, misalkan mau 8, tinggal ketik 8, enter. Kemudian cari center pointnya, klik atas boleh, bawah boleh. Nah ini bedanya sama kayak tadi segitiga, ini ada di sudut cara penarikan garisnya. Kalau misalkan, nah lu misalkan mau perintah lagi dengan perintah yang sama, lu tinggal spasi lagi, asal dengan perintah yang sama tadi ya, lu klik kiri, kemudian ini bisa lu pilih sirkum. Ini bedanya sama kayak segitiga tadi ya, posisinya ada di tengah garis, bukan di ujung titik. Untuk ini untuk garis-garis sederhana kita sementara seperti dulu. Kemudian gue mau nunjukin cara moving bendanya. Kita move itu kita pindahin. Misalkan ini benda ini mau kita pindahin ke sebelah sini, lo klik aja bendanya. Oh ya, cara klik itu bisa ada macam-macam. Kalau misalkan lu pengen klik satu doang ini seperti ini ya, lu bisa ditujuin klik kiri pada, lu tunjuk pada bendanya nih. Kalau nyala begini berarti ini udah siap akan lo klik. Escape itu untuk membatalkan perintah. Escape juga penting banget. Biasanya tangan kita udah siap-siap di tombol escape. Nah terus untuk cara blok area tuh kita mau pilih garis lain tuh bisa dari kiri ke bawah kanan atau dari bawah ke atas. Nah ini ada bedanya. Kalau misalkan lu mau pilih seperti ini nih, ini nggak akan kepilih.
Jadi kalau yang garisnya bukan putus-putus, ini harus satu full area gini baru dia bisa kepilih. Skip. Ini kita ulangin lagi ya. Klik kiri di area sini, nah ini kalau di tengah ini nggak akan kepilih. Tapi bedanya kalau dari bawah ke atas ini akan kepilih semua. Nah ini udah nyala gini berarti udah kepilih. Bisa bisa lo klik. Nah ini bisa dipilih. Nah ini juga tuh. Oke. Kalau mau blok dari kiri ke bawah ini harus semuanya. Masuk ke area kotakan ini baru itu kepilih untuk kita pilih. Nah ini kita coba move sekarang. Kita pilih ininya bendanya yang kita move. Ketik F, kemudian spasi karena di sini munculnya move, langsung spasi move. Kita cari titik yang mau kita pindahin, titik sumbu awal titik awal dasar geometric centernya di mana, misalkan di tengah-tengah dari segi 8 ini. Klik kiri, kemudian lo mau geser berapa dari sini ke sini. Ini bisa lo tarik di sini, jangan lo klik dulu. Bisa lo tarik ini, kalau ada muncul tengah ini lo bisa langsung klik, atau misalkan lo pengen jaraknya misalkan 500, lalu ketik 500 enter. Nah ini akan pindah dari posisi sebelumnya ke kanan, tinggal spasi doang, tinggal lo ketik 500 enter kiri. Selanjutnya yaitu lu gue mau ngasih tahu tentang copy selection. Sama kayak tadi lu pilih, kemudian CO, nanti akan muncul copy. Klik kiri, nah sama aja lu mau cari titik awal itu mau di sebelah mana, mau di tengah-tengah sini boleh. Lo coba-coba dulu aja nih copy selection. Bisa lo ketik di mana, misalkan 2000 enter, atau tanpa lo ketik juga bisa. Lo klik kiri, lo taruh di sembarang tempat. Nah itu namanya copy selection. Oke, selanjutnya gue akan bahas di copy with base point. Tadi kan copy selection biasa langsung dipilih. Nah kalau copy with base point itu kita pilih gambarnya, misalkan ya kita pilih bendanya ini, klik kanan. Nah ini ada clipboard, ini copy with base point. Misalkan lu base pointnya mau di lingkaran ini, klik kiri. Nah ketika lu paste tuh bisa Ctrl V. Nah ini sudut ini titik awal untuk naruh segi 6 itu ada di lingkaran ini, jaraknya dari sini ke sini. Kalau itu lo pakai copy with base point. Oke. Selanjutnya kita coba array. Array itu misal ini ada satu lingkaran, gue bikin dulu lingkarannya array. Misalkan ada di sini. Array itu fungsinya adalah untuk memperbanyak lingkaran dalam satu ini area. Sebagai contoh ya, gue klik dulu, klik ketik ARR, AR ini sini akan muncul array. Kemudian polar, nanti bedanya adalah biasa yang sering pakai kita polar sama rectangular. Polar, kemudian klik garis tengahnya. Nah ini akan muncul kan ada 6. Nah ini bisa lo setting jumlahnya, bisa lo bikin cuma 4, itu nggak masalah, atau 8 lo bikin juga nggak masalah, enter. Nah kalau udah gini lo ketik enter. Nah ini udah jadi array. Nah satu lagi adalah yang rectangular. Coba ya sebagai contoh nih, misalkan di sini lingkarannya, gue blok di sini. Kemudian array AR klik kiri. Nah ini kan ada rectangular ya, lo klik kiri. Nah ini akan muncul seperti ini. Ini bisa lo setting juga kolomnya mau lo berapa, 2 misalkan, atau di sininya jadi 5, itu nggak masalah. Oke. Nah tadi kan udah kita bahas tuh yang array. Nah sekarang gue mau ngasih tahu buat line tipe. Jadi tipe-tipe garis tuh kalau di gambar teknik itu ada macam-macam ya. Nah ini nggak cuman garis standar aja. Ini kan kalau garis defaultnya si AutoCAD ya. Nah kita coba bikin ini kan ini sebutannya sebenarnya PCD, garis sumbu. Nah garis sumbu ini harus putus-putus sebenarnya. Nah putus. Caranya kita nambahin sini, kita cek di propertiesnya dulu. Di sini ada atau enggak. Kalau misalkan di line tipenya, nah ini kan belum ada nih. Jadi baru hanya by layer, by block, dan continuous.
Caranya adalah kita ketik line tipe, line, nah ini LT, lalu ketik LT kemudian spasi, nanti muncul ada line tipe. Nah untuk nambahin garis, macam-macam garis, lu pilih load, klik kiri. Nah yang biasa gue pakai tuh sebenarnya cuma 3 macam sih biasanya, center sama garis hidden. Nah center ini gue tambahin biasanya yang jaraknya pendek-pendek atau yang besar-besar, ini gue tambahin. Ini cara nambahinnya cukup gampang aja, lo klik OK, kemudian lo tambahin lagi, cari lagi tadi center yang kedua kalinya sini, OK, terus cari yang hidden, ini OK, kemudian hidden yang satu lagi lo tambahin ini. Nah sebenarnya nanti tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Di industri nanti pada saat udah masuk ke dunia kerja tuh bisa ketemu yang macam-macam, kayak misalkan ini kan ada garis gas line, hot water supply, ini berkaitan sama piping biasanya. Tapi untuk cara nambahinnya kira-kira gitu ya, kalian pilih aja garis mana yang mau ditambahin, kemudian OK. Ini tadi harus pilih dulu ya, OK. Nah ini OK aja. Nah cara gantinya gimana? Semisal ini mau kalian ganti garis center putus-putus, nah ini kita klik aja di klik kiri di garisnya yang mau lo rubah, kemudian lo masuk properti. Oh iya, ini tadi nggak ada ya, ini sorry. Tadinya tuh cara munculin properti ini adalah klik kiri di sini, kemudian klik kanan, kemudian lo pilih properti. Nah ini kalau misalkan posisinya ada di luar sini, ini bisa lo pindahin, lo klik kanan di area sini, kemudian lo pilih lo mau di anchor di mana, mau lo taruh di kanan atau di kiri. Kalau misalkan di kanan ya right, berarti yang left itu kiri kan, kanan. Nah ini lo pilih, selanjutnya adalah lo pilih garis tipenya mau yang mana, misalkan center ini. Nah ini akan berubah, ini sebenarnya kecil banget ya, ini skalanya bisa lo rubah. Ini skalanya coba lo cek dulu, masih belum kelihatan 100 atau mungkin 1000. Nah ini kan ini garisnya ukurannya gede ya ini, jadi nanti lo bisa setting di skalanya. Oke, selanjutnya adalah cara pakai arsiran. Jadi ini semuanya basicnya benar-benar dasar dulu, nanti baru setelah ini kita latihan gambar project by project. Arsiran ya, jadi contoh misalkan ini bulatan ini pengen lo arsir, lo ketik H, kemudian masuk sini, klik kiri heads ya, terus lo pilih objek yang mau lo arsir, misalkan lo pilih pick point ini. Pick point tuh jadi milih area tengahnya. Nah kalau select ini lo pilih garisnya yang lo pilih. Nah ini kan array, jadi ini kepilih semuanya. Oke, gue ulangin, ini gue hapus dulu, gue ulangin dari awal. Lalu ketik H, kemudian klik kiri di head, kemudian lo masuk ke sini. Kalau lo pilih pick point, lo masuk ke sini salah satunya, klik kiri. Nah ini lo bisa pilih jenis arsirannya. Nah ini arsiran ini beda-beda dan dia punya tentunya punya arti masing-masing. Nanti lo bisa cek di Google. Kayak misalkan ANSI 32, setahu gue tuh ini buat pajak, jadi lo pakai ANSI 32. Ini karena skalanya masih kecil, ini lo bisa lo rubah. Nah ini kan jadi kelihatan ya 100 skalanya, karena ini gambar gede banget emang. Kemudian lo enter, atau di angle ini bisa lo rubah sudutnya menjadi misalkan 45 derajat. Nah ini akan berubah, atau misalkan lo mau 90 derajat berubah. Nah arsiran ini biasanya ketebalan garisnya tuh dia cuma 0,09, dia tipis. Lo ketik enter, itu kira-kira arsiran seperti itu ya. Terus selanjutnya gue mau ngasih tahu tentang sistem blok.
Blok itu kita buat menyatukan atau ibaratnya kita satuin semua elemen ini menjadi satu kesatuan. Nah, caranya adalah contoh misalkan ini ya, ini mau gua gabungin. Misal ini deh, segitiga ini gua blok dari kiri ke atas. Nah, lalu ketik cara bikin blok itu ada 3 cara yang setahu gue ya. Jadi lo bisa pilih cara cepat, terus sama nanti lo bisa simpen. Nah, cara cepat yang pertama adalah ini bisa lo copy, semisal lo pakai copy with base points misalkan, lo klik kiri di sini. Nah, ketika lo pilih Ctrl Shift V, nah itu otomatis dia ngebentuk blok. Ctrl Shift V dengan lo pencet berbarengan gitu. Lo pencet aja dulu Ctrl Shift V. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lo klik kiri di area yang lo pengenin. Nah, ini udah jadi satu kesatuan blok. Cuma memang ini namanya default ya. Namanya tuh sesuai dia AutoCAD-nya, dia nyebutnya namanya asal aja deh. Jadi defaultnya si AutoCAD. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, lo pakai B. Lo blok dulu ininya, lo pilih areanya, lo ketik B, kemudian enter, nanti muncul blok. Nah, blok ini kan ini ada name-nya nih. Nah, ini lo bisa pilih, misalkan sebagai contoh lo ketik segitiga. Tadi kan udah lo select object. Nah, ini pick point-nya nanti di mana. Nah, ini lo pilih pick point ini, base point-nya mau di area mana, misalkan sebelah sini, klik kiri. Nah, ini udah otomatis jadi blok dan namanya segitiga. Nah, yang satu lagi adalah lo pakai WB. Jadi nanti si blok ini, misalkan ini lo blok, lo ketik W, B. Nah, ini kan ada W blok, spasi. Nah, dari sini lu bisa naruh di folder. Jadi suatu saat lu pengen pakai blok ini, lu tinggal ambil di insert. Kayak lu pilih ini, lu bisa ganti namanya nih, misalkan lu pilih yang folder ini, lu mau tempatin di mana. Sebagai contoh ini ya, gue taruh di folder gue sendiri. Lu ketik misalkan segi berapa tadi? Segi 8 ya, kalau nggak salah ya. Sebagai contoh aja ya, segi. Lu save di sini. Kemudian ini nggak masalah, lu pakai inci aja. Kemudian oke. Nah, ini jangan lupa pick point-nya lu mau sebelah mana nanti. Misalkan pick point-nya sebelah kiri. Kemudian sini lo bisa ketik oke, lo klik oke. Nah, ini kan sebenarnya belum jadi blok ya. Nah, itu udah otomatis tersimpan di file lo yang tadi. Nah, caranya kalau lo mau ngebuka itu lo ketik I. Nah, insert, ketik I, spasi. Nah, nanti sini akan muncul blok ini. Lu pilih yang ini, klik kiri untuk cari blok yang tadi udah lo simpen, klik kiri. Kemudian lu cari, ini kan ada segi. Nah, lo klik kiri, kemudian open. Nanti dia akan muncul sini. Nah, si segi ini bisa lo tarik ke area kerja lo, bisa lo panggil ya di sini. Nah, ini akan muncul seperti ini ya. Jadi kalau lo punya part-part standar, misalkan lo punya baut, gambar WNP, atau yang kira-kira standar tuh lo bisa jadiin blok, kemudian lo simpen di file lo, nanti lo taruh di sini. Suatu saat bisa lo panggil. Oke, kira-kira seperti itu. Cukup sekian dari gua dasar-dasarnya. Nanti lanjut ke materi berikutnya. Kita coba langsung latihan gambarnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi kedua.